Tidak, aku sungguh akan menanggalkan seragamku. Tidak, aku yang akan menanggalkannya lebih dulu. Di sebuah bar di Jakarta, dua wanita Rusia sedang bertengkar tentang siapa yang akan berhenti dari militer terlebih dahulu. Melihat pemandangan dua wanita yang mabuk dan bersikeras ingin melepaskan status militer mereka di depan mata, seorang pria Indonesia hanya bisa merasa cemas sambil memperhatikan pandangan orang-orang di sekitar. Mari kita dengar apa yang sebenarnya terjadi. Langganan dan suka akan menjadi kekuatan besar dalam produksi video kisah sang prajurit. Nama saya Alisa Petrova. Saya adalah seorang sersan tentara Rusia berusia 26 tahun yang lahir dan besar di Pegunungan Ural. Tumbuh sebagai putri bungsu dalam keluarga militer, mengenakan seragam tentara adalah takdir yang tak terelakkan bagi saya. Ayah saya adalah veteran perang Afghanistan yang gagah berani, dan kedua kakak laki-laki saya masing-masing bertugas di pasukan terjun payung, VDV, dan Angkatan Udara. Dinding ruang tamu kami penuh dengan foto anggota keluarga yang berseragam, bersanding dengan bendera Rusia. Dimulai dari foto kakek saya yang ikut serta dalam Perang Dunia II, medali ayah saya dari Afghanistan, foto kelulusan kakak tertua saya dari Akademi Militer, hingga foto pelantikan kakak kedua saya sebagai pilot jet tempur. Bagi saya yang tumbuh melihat foto-foto itu, menjadi tentara bukanlah pilihan, melainkan takdir. Saya masih ingat betapa jantung saya berdebar kencang saat pertama kali mengenakan seragam militer di kamp pelatihan. Sosok saya di cermin tampak seperti pewaris tradisi keluarga Petrova yang membanggakan. Setiap kali saya berlatih dan berkeringat bersama rekan-rekan, rasa bangga sebagai bagian dari militer Rusia yang terkuat di dunia terpatri dalam dada saya. Sejujurnya, negara-negara selain Rusia tampak lemah dan kurang di mata saya. Titik balik dalam hidup saya datang saat pelatihan saya hampir berakhir. Suatu hari, rekan saya, Yelena, yang masuk militer di waktu yang sama, mendatangi saya dengan ekspresi serius dan berkata, "Alisa, maukah kamu mendaftar untuk tugas di Indonesia bersamaku?" Awalnya saya tidak percaya. Tugas di Indonesia? Saya tidak tahu apa itu. Negara luar negeri yang saya tahu hanyalah Jerman atau mungkin Tiongkok, tetapi sejujurnya saya bahkan tidak pernah mencari Indonesia di peta. Indonesia, di mana itu? Kenapa harus ke sana? Yelena ragu-ragu sejenak lalu berkata pelan, "Tolong, aku takut pergi sendiri. Mari mendaftar bersama." Melihat tatapan matanya yang tulus, sulit bagi saya untuk menolak. Apalagi katanya tingkat persaingannya 200 berbanding 1. Jadi saya pikir saya pasti akan gagal. Lalu saya mengisi formulir pendaftaran tanpa beban. Hal yang saya tahu tentang Indonesia hanyalah bahwa mereka pernah dijajah Belanda dan memiliki banyak pulau, itu pun hanya sekilas dari pelajaran sejarah. Setelah menyerahkan formulir, saya melupakannya begitu saja karena yakin tidak akan lulus. Namun 2 bulan kemudian, hal yang luar biasa terjadi. Surat kelulusan tiba. Untuk saya dan Yelena sekaligus. Begitu menerima surat itu, kepala saya menjadi kosong. Apa? Benarkah saya harus pergi ke Indonesia? Saya bingung menghadapi kenyataan yang tiba-tiba ini, tetapi karena sudah mendaftar, saya harus pergi. Saya tidak bisa melarikan diri demi harga diri keluarga Petrova. Sebelum berangkat, saya segera belajar tentang Indonesia. Informasi yang saya temukan di internet sangat berbeda dari yang saya duga. Ternyata itu adalah negara dengan ekonomi yang cukup berkembang. Namun, saya masih belum bisa merasakannya. Sulit untuk membayangkan seperti apa dunia di luar Rusia. Kesan pertama saya saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta tidak akan terlupakan. Bandaranya sendiri sangat modern, tetapi semuanya tampak lebih kecil dan sangat ramai dibandingkan Rusia. Fisik orang-orangnya rata-rata lebih kecil, dan suara mereka lebih tenang. Saya berpikir, ternyata suasana Asia memang seperti ini, dan entah mengapa rasa superioritas mulai muncul dalam diri saya. Saat melihat keluar jendela bus yang membawa kami ke pangkalan, pemandangannya sangat unik. Apartemen bertingkat tinggi yang berjejer rapat sangat berbeda dengan budaya hunian di pedesaan Rusia yang luas. Jalanannya lebih sempit dan hampir semua mobil berukuran kecil. Saya menghela napas, berpikir apakah saya benar-benar bisa menghabiskan 1 tahun di sini. Saat mengikuti orientasi pertama di pangkalan, saya bertemu dengan tentara Indonesia untuk pertama kalinya. Pertemuan itu sungguh mengejutkan. Mereka adalah personel komponen cadangan yang bekerja sama dengan militer Rusia, tetapi penampilan mereka sangat jauh dari gambaran tentara yang saya bayangkan. Pertama, fisiknya sangat berbeda. Tinggi rata-rata mereka lebih rendah dari saya, dan bahu mereka tampak sempit. Suara mereka kecil, tenang, dan cara bicaranya sangat sopan. Saat saya bertanya, mereka menjawab sambil sedikit menunduk. Lebih seperti mahasiswa yang sopan daripada seorang tentara. Saya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tentara? Rekan-rekan pria saya di Rusia yang berlatih bersama sebagian besar bertubuh kekar, bersuara besar, dan menciptakan suasana yang aktif dengan lelucon kasar. Namun, tentara Indonesia di sini sangat tenang dan pendiam, bahkan membuat saya merasa canggung. Minggu pertama adalah waktu untuk beradaptasi. Kehidupan di pangkalan tidak jauh berbeda dengan Rusia, tetapi saya merasakan banyak perbedaan budaya dalam berkomunikasi dengan tentara Indonesia.
Mereka selalu menggunakan bahasa yang halus, sangat mementingkan hubungan senior-junior, dan seringkali berbicara secara tidak langsung daripada berterus terang. Misalnya, saat saya bertanya langsung, "Bagaimana menurutmu tentang pekerjaan ini?" Rekan Rusia saya akan langsung menjawab, "Saya pikir begini." Namun, tentara Indonesia sering menjawab dengan ambigu seperti, "Begitu ya, saya rasa ada berbagai cara." Tapi, awalnya itu membuat saya frustrasi, tetapi kemudian saya tahu bahwa itulah kesopanan gaya Indonesia. Setelah seminggu berlalu dan akhir pekan pertama tiba, Yelena mengajak saya, "Alisa, ayo keluar dari pangkalan. Mari kita jelajahi Jakarta." Sejujurnya saya tidak berharap banyak. Dari apa yang saya lihat di pangkalan, saya pikir di luar juga akan monoton dan tenang. Namun, karena sudah seminggu di dalam pangkalan, saya merasa sesak. Kami naik transportasi umum menuju pusat kota Jakarta. Di dalam kereta, orang-orang sangat tenang. Sebagian besar melihat ponsel atau membaca, dan hampir tidak ada yang berbicara dengan suara keras di telepon. Suasananya sangat berbeda dengan kereta di Rusia. Saat tiba di Bundaran HI, segalanya mulai terasa berbeda. Ada banyak sekali orang di jalan, tetapi tetap tertatur. Di penyeberangan jalan, orang-orang menunggu lampu dengan sabar. Pemandangan ini jelas berbeda dengan kota-kota besar di Rusia. Sambil minum kopi di kafe, saya mengamati orang-orang. Pasangan muda berbicara dengan tenang, dan kelompok teman yang datang juga tidak tertawa terlalu keras. Semuanya tampak terkendali, tetapi pada saat yang sama tampak damai. Namun, hal yang benar-benar mengejutkan saya adalah waktu malam hari. Meskipun hari sudah gelap, masih banyak orang di jalan, dan yang mengejutkan adalah banyaknya wanita yang berjalan sendirian. Bahkan setelah jam 10 malam, saya bisa melihat wanita berjalan sendirian dengan santai. Hal ini sulit dibayangkan di Rusia. Bahkan di kota kecil Rusia, berjalan sendirian di malam hari bagi wanita adalah hal yang berbahaya. Namun di sini, bahkan siswi sekolah yang tampak masih muda pun pulang sendirian di malam hari. Saya juga melihat banyak orang yang sedang jogging. Tanpa memandang usia atau jenis kelamin, mereka berlari dengan pakaian olahraga, dan pemandangan itu tampak sangat alami. Jogging juga populer di Rusia, tetapi jarang ada lingkungan di mana orang bisa berlari dengan santai selarut ini. Saya pergi ke dekat kawasan Monas bersama Yelena, dan apa yang saya lihat di sana sangat menakjubkan. Meskipun sudah lewat jam 11 malam, kawasan itu penuh dengan orang yang berjalan-jalan, bersepeda, dan berolahraga. Dan banyak di antara mereka yang datang sendirian. Terutama melihat wanita berolahraga sendirian dengan santai di jam selarut itu sungguh luar biasa. Saya bertanya kepada Yelena, "Tidakkah ini aneh? Bagi negara yang katanya punya banyak masalah politik, mereka tampak terlalu damai." Yelena mengangguk. "Ya, sangat berbeda dengan yang kita lihat di berita. Aku tidak menyangka orang-orang bisa hidup dengan begitu tenang." Benar sekali. Informasi yang saya dengar tentang Indonesia di Rusia sebagian besar tentang ketegangan politik atau kerusuhan. Namun saat datang langsung, orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari yang biasa tanpa ketegangan sama sekali. Dalam perjalanan kembali ke pangkalan, ada satu hal lagi yang mengesankan bagi saya di kereta. Saat orang lanjut usia masuk, anak muda secara alami memberikan kursi mereka. Tentu hal itu juga terjadi di Rusia, tetapi di sini hal itu terjadi seolah-olah sudah menjadi keharusan. Tanpa ada yang menyuruh, secara sukarela dan alami. Malam itu, saat berbaring di asrama, saya memikirkan banyak hal. Prasangka yang saya miliki terhadap Indonesia runtuh satu persatu. Saya pikir itu adalah negara kecil dan lemah, tetapi setidaknya jika dilihat dari penampilan ini, sama sekali tidak demikian. Malah tampak lebih aman dan teratur daripada Rusia. Pikiran saya tentang tentara Indonesia juga mulai berubah. Awalnya saya pikir mereka terlalu pendiam dan pasif, tetapi saya merasa itu mungkin hanya perbedaan budaya. Menjadi sopan dan berhati-hati tidak selalu berarti lemah, bukan? Mulai hari berikutnya, saya mulai melihat tentara Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Sifat pendiam mereka masih berbeda dengan budaya militer Rusia. Tetapi saya mulai melihat mereka menyelesaikan pekerjaan dengan efisien dengan cara mereka sendiri. Terutama cara mereka memeriksa setiap detail dengan teliti adalah sesuatu yang saya rasa perlu dipelajari. Seminggu lagi berlalu, dan saya semakin sering keluar pangkalan. Awalnya bersama Yelena, tetapi kemudian saya mulai berkeliling Jakarta sendirian. Dengan begitu, pemahaman saya tentang Indonesia semakin dalam. Kegigihan orang Indonesia juga mengesankan. Saya sering melihat mereka bekerja keras dari pagi buta hingga larut malam. Banyaknya toko kelontong 24 jam awalnya terasa aneh, tetapi kemudian saya merasa itu sangat nyaman. Budaya makanannya juga menarik. Awalnya saya tidak terbiasa dengan makanan Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa makanan itu cukup membuat ketagihan. Terutama soto ayam, dan sate kambing terasa lebih enak dari yang saya kira. Namun yang paling mengesankan adalah kesadaran akan keamanan orang-orangnya. Lingkungan di mana saya bisa berjalan dengan tenang bahkan di jam larut.
Kesadaran warga yang menjaga ketertiban dan budaya saling menghargai adalah kejutan baru bagi saya. Saat 1 bulan berlalu, saya merasakan hati saya mulai berubah secara aneh. Rasa superioritas dan prasangka yang saya miliki di awal berangsur-angsur menghilang. Sebagai gantinya, perasaan ingin tahu dan rasa hormat mulai tumbuh. Saya merasa negara ini mungkin tempat yang jauh lebih istimewa daripada yang saya duga. Dan pada saat yang sama, saya memiliki firasat ini, bahwa waktu saya di tanah asing ini tidak akan berakhir hanya sebagai tugas pengiriman biasa. Ada perasaan aneh bahwa sesuatu yang akan mengubah hidup saya akan terjadi. Seberapa akurat firasat itu baru saya ketahui kemudian, tetapi setidaknya pada saat itu, saya bisa merasakan dengan jelas bahwa pandangan saya terhadap Indonesia telah berubah total. Setelah 2 bulan di Indonesia, kehidupan sehari-hari saya mulai berubah secara bertahap. Yelena entah bagaimana sudah memiliki pacar orang Indonesia dan pergi berkencan setiap akhir pekan. Awalnya kami menjelajahi Jakarta bersama, tetapi sekarang saya menghabiskan lebih banyak waktu sendirian. Sejujurnya, awalnya saya merasa sedikit kesepian. Saya datang ke tanah asing ini bersama Yelena, tetapi dia tampak tenggelam dalam cinta dan meninggalkan saya sendirian. Namun, jika dipikir-pikir, saya bisa memahaminya. Mendapatkan pacar lokal segera setelah tiba di Indonesia pasti merupakan perubahan besar baginya. Suatu hari, saya kebetulan berjalan-jalan sendirian di kawasan Senayan. Karena tidak ada pekerjaan setelah makan malam, saya memutuskan keluar, dan pemandangan malam di sana lebih indah dari yang saya kira. Di Rusia saya bahkan tidak bisa membayangkan berjalan sendirian di taman seperti ini di malam hari, tetapi di sini hal itu mungkin dilakukan. Malam itu, saat berjalan-jalan, saya melihat banyak orang sedang jogging. Tanpa memandang usia, berbagai macam orang berolahraga, bahkan di jam yang larut. Melihat mereka, tiba-tiba saya juga ingin berlari. Karena saya juga menikmati jogging di Rusia, saya terdorong oleh keinginan untuk menggerakkan tubuh setelah sekian lama. Mulai hari berikutnya, saya mulai berlari dengan sungguh-sungguh. Mengenakan pakaian olahraga yang saya beli di mall, saya pergi ke Senayan dan mulai berlari sendirian. Awalnya hanya jarak pendek, tetapi lama-kelamaan saya menambah jaraknya hingga berlari sekitar 1 jam. Berlari di Jakarta adalah pengalaman yang luar biasa. Angin malam bertiup sejuk mendinginkan keringat, dan pemandangan lampu kota sangat indah. Yang terpenting adalah kenyataan bahwa saya bisa berlari sendirian di jam selarut ini sungguh luar biasa. Hal yang mustahil dibayangkan di Rusia. Setelah sekitar 1 minggu berlari, saya mulai pergi hampir setiap hari. Menjadi rutinitas baru saya untuk segera menyelesaikan makan malam setelah pulang kerja, berganti pakaian olahraga, dan menuju tempat lari. Yelena sibuk dengan pacarnya, dan saya menikmati waktu saya sendiri. Saat berlari, ada orang-orang yang sering saya temui. Mereka adalah orang-orang yang berolahraga di waktu yang sama, dan meskipun kami tidak saling menyapa, ada rasa kebersamaan yang aneh. Terutama setiap kali saya melihat wanita yang berlari sendirian seperti saya berpikir bahwa ini benar-benar negara yang aman. Namun masalahnya adalah, karena terlalu asyik berlari, saya mulai berlari hingga jam yang semakin larut. Awalnya saya mulai sekitar jam 9 dan selesai jam 10, tetapi tanpa sadar saya berlari hingga lewat jam 11 malam. Karena malam di Jakarta begitu damai dan indah, saya berlari tanpa menyadari waktu yang berlalu. Kedamaian itu hancur pada suatu Jumat malam di bulan ketiga saya di Indonesia. Seperti biasa, saya berlari sambil mendengarkan musik menggunakan earphone, tetapi tiba-tiba saya merasakan firasat aneh. Haruskah saya katakan saya merasa ada yang mengikuti saya? Awalnya saya pikir itu hanya perasaan saya saja. Karena memang banyak orang di kawasan itu, mungkin seseorang berlari dengan kecepatan yang sama. Namun, di sela-sela musik yang terdengar melalui earphone, suara langkah kaki terus terdengar. Jelas itu suara langkah kaki orang lain yang berbeda dengan langkah kaki saya. Saya mencoba berlari sedikit lebih cepat. Kemudian langkah kaki itu juga ikut menjadi lebih cepat. Saat saya memperlambat kecepatan, hal yang sama terjadi. Jelas ada seseorang yang mengikuti saya. Pendidikan keamanan yang saya terima di Rusia melintas di kepala saya. Jangan berjalan sendirian di jam larut. Jika ada yang mengikuti, segera mengungsi ke toko terdekat atau tempat yang terang. Namun, ini adalah taman yang luas dan tidak ada bangunan di sekitar yang bisa segera menjadi tempat pengungsian. Jarak ke toko kelontong atau kafe cukup jauh. Pada saat itu, saya benar-benar takut. Saya berpikir mungkin saya sudah terlalu lengah hanya karena Indonesia terasa aman. Tiba-tiba saya merasa langkah kaki dari belakang semakin mendekat. Jantung saya mulai berdetak kencang. Dan pada saat itu, sebuah tangan menyentuh bahu saya. Tubuh saya bergerak secara refleks. Teknik bela diri Sambo yang saya pelajari di militer otomatis aktif. Sambil memutar tubuh dengan cepat, saya mencengkeram pergelangan tangannya, merendahkan pinggang, mengangkatnya dengan bahu, dan membantingnya ke depan. Itu adalah bantingan sempurna. Orang itu melayang di depan saya, dan saya kira akan jatuh ke tanah, tetapi hal yang luar biasa terjadi. Orang itu memutar tubuhnya di udara, dan seolah-olah melakukan teknik jatuh ukemi. Dia berguling dengan lembut dan langsung berdiri tegak.
Itu adalah gerakan yang sangat alami, seperti adegan yang hanya bisa dilihat di film bela diri. Saya tertegun dan berhenti, dan orang itu juga berdiri lalu menatap saya. Saat itulah saya baru melihat lawan saya dengan jelas, dan dia adalah orang yang sangat berbeda dari yang saya duga. Seorang pria Indonesia yang tampak berusia akhir 20-an dengan wajah yang sama sekali tidak mengancam. Sebaliknya dia menatap saya dengan ekspresi bingung. Dan saya melihat apa yang dia pegang di tangannya. Itu adalah dompet saya. Dompet yang jatuh dari tas pinggang kecil yang saya pakai saat berlari. Seketika wajah saya memerah panas. Maaf, saya meminta maaf dengan terburu-buru. Pria itu memberikan dompet saya sambil tersenyum. Dia berkata it's okay dalam bahasa Inggris. Saya tidak ingat persis apa yang dia katakan dalam bahasa Indonesia, tetapi saya rasa artinya adalah tidak apa-apa. Itu adalah situasi yang sangat memalukan. Saya telah membanting orang yang mengikuti saya, dengan niat baik, untuk mengembalikan dompet saya karena mengiranya penyerang. Terlebih lagi, orang itu menangkis bantingan saya, dengan sempurna. Jika dia tidak tahu teknik bela diri, dia pasti sudah mengalami luka parah. Kami bertukar sapa singkat lalu berpisah, tetapi malam itu saya tidak bisa tidur nyenyak, berbagai pikiran melintas rumit di kepala saya. Pertama, muncul penyesalan karena saya bereaksi berlebihan, dan pada saat yang sama, teknik bela diri pria itu sangat mengesankan. Orang biasa akan sulit untuk jatuh sealami itu. Setelah kejadian itu, saya terus berlari di tempat yang sama. Namun saya menjadi lebih berhati-hati. Saya mengecilkan volume earphone dan lebih sering melihat sekeliling. Dan diam-diam ada harapan bahwa saya mungkin akan bertemu pria itu lagi. Sekitar seminggu kemudian, saya benar-benar melihat pria itu lagi. Dia melewati saya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari saya. Tanpa sadar, saya ingin mengejarnya dan mulai berlari sekuat tenaga. Meskipun saya berlari jauh lebih cepat dari biasanya, saya sulit mengejarnya. Bentuk lari pria itu benar-benar sempurna. Seperti atlet profesional. Setelah lari sprint selama hampir 5 menit, akhirnya saya bisa menyusulnya. Begitu saya menyusul, pria itu memperlambat kecepatannya dan berhenti. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Anda orang yang waktu itu, kan?" Dia berbicara dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Saya juga mengangguk sambil mengatur napas. Saat itulah kami baru bertukar sapa dengan benar. Namanya adalah Aditya, dan dia katanya adalah mantan atlet lari. Pantas saja teknik larinya begitu hebat. Saya juga memperkenalkan diri singkat sebagai sersan tentara Rusia. Aditya ternyata sangat mahir berbahasa Inggris. Katanya dia mengambil jurusan sastra Inggris di universitas, jadi tidak ada masalah besar dalam berkomunikasi. Karena saya juga sudah beberapa bulan di Indonesia, saya bisa berbicara bahasa Indonesia sederhana. Sejak hari itu, kami terkadang bertemu di Senayan. Awalnya kebetulan, tetapi lama-kelamaan kami sengaja keluar di waktu yang sama. Kami berlari bersama atau duduk di bangku sambil mengobrol. Percakapan dengan Aditya sungguh menyenangkan. Dia orang yang pendiam tetapi memiliki selera humor, dan dia menjelaskan dengan ramah saat saya bertanya tentang budaya Indonesia. Saya juga menceritakan tentang budaya Rusia. Suatu hari, dia mengajak untuk minum kopi bersama. Setelah selesai berlari, kami minum minuman ringan di kafe 24 jam terdekat sambil mengobrol lebih dalam. Sejak saat itu, hubungan kami mulai berkembang sedikit demi sedikit. Aditya katanya saat ini bekerja di sebuah perusahaan IT. Di hari kerja dia sibuk bekerja di kantor, dan di malam hari dia melepaskan stres dengan berolahraga. Saat saya bertanya alasan dia berhenti dari lari atletik, dia bilang dia harus menyerah sebagai atlet karena cedera. Namun tatapan matanya saat berkata bahwa dia masih mencintai lari sangat mengesankan. Di akhir pekan, kami menjadi lebih sering bertemu. Bukan hanya berlari, kami menjelajahi berbagai tempat di Jakarta bersama. Kami pergi ke restoran enak yang direkomendasikan Aditya atau melihat pasar tradisional Indonesia. Dengan begitu, pemahaman saya tentang Indonesia semakin dalam. Namun masalah mulai muncul. Di pangkalan, mulai tersebar rumor bahwa saya sering bertemu dengan pria Indonesia. Awalnya saya pikir itu bukan masalah besar, tetapi lama-kelamaan pandangan rekan-rekan menjadi tidak nyaman. Terutama beberapa rekan pria mulai melontarkan kata-kata ejekan secara terang-terangan. Pria Indonesia itu seperti wanita, kenapa kamu malah berhubungan dengan pria Indonesia? Mereka berkata seperti itu secara kasar. Awalnya saya mencoba mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan perasaan saya menjadi buruk. Suatu akhir pekan, saat saya berkencan dengan Aditya di sebuah mal di Jakarta Pusat, kami tidak sengaja bertemu dengan beberapa rekan dari pangkalan. Namun, mereka mulai mengikuti kami dan melakukan tindakan yang mengejek secara terang-terangan. Pria Indonesia, kalau dilihat langsung benar-benar ringkih ya. Mereka menggumamkan kata-kata itu dalam bahasa Rusia. Aditya mengerti bahasa Rusia sedikit, tetapi dia bereaksi dengan tenang. Dia malah lebih tenang daripada saya. Namun rekan-rekan itu menjadi semakin provokatif. Bahkan mereka melontarkan kata-kata untuk menunjukkan betapa lemahnya pria Indonesia. Pada saat itu,
Aditya berkata dengan tenang sambil tersenyum. Tolong jangan remehkan personel cadangan Indonesia. Dia berbicara dalam campuran bahasa Inggris dan Indonesia, tetapi nada bicaranya sama sekali tidak provokatif, namun entah bagaimana terasa berwibawa. Pada saat itu, saya merasa seperti menemukan sisi baru dari Aditya. Saya pikir dia biasanya orang yang tenang dan lembut, tetapi saat itu dia tampak berbeda. Sama sekali tidak gentar, malah tampak penuh percaya diri. Rekan-rekan pangkalan tampak sedikit bingung melihat reaksi Aditya, karena itu adalah reaksi yang berbeda dari yang mereka duga. Namun mereka tetap tidak berhenti memprovokasi dan akhirnya situasi menjadi semakin buruk. Malam itu, setelah berpisah dengan Aditya, saya memikirkan banyak hal saat kembali ke pangkalan. Saya pikir jika situasi ini terus berlanjut, akan sulit untuk mempertahankan hubungan dengan Aditya. Pandangan di dalam pangkalan juga menjadi beban, dan yang terpenting saya tidak ingin menyakiti Aditya. Namun, pada saat yang sama, pikiran ini juga muncul. Mengapa saya harus menyerah pada perasaan saya karena prasangka orang lain? Aditya adalah orang yang sangat baik, dan saya bahagia saat bersamanya. Saya pikir tidak masuk akal untuk menyerah pada hubungan yang berharga itu hanya karena prasangka bodoh orang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan Aditya. Tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain, saya memutuskan untuk hidup jujur pada hati saya sendiri. Dan saat itu saya tidak bisa membayangkan seberapa besar keputusan itu akan mengubah hidup saya ke depan. Setelah akhir pekan itu, suasana di pangkalan menjadi semakin buruk. Beberapa rekan pria mulai mengejek hubungan saya dengan Aditya secara terang-terangan, terutama seorang prajurit asal Siberia bernama Mikhail adalah yang paling parah. Dia bertubuh besar dan sudah lama berlatih judo, dan dia terus melontarkan pernyataan yang meremehkan pria Indonesia. Awalnya saya mencoba mengabaikannya, tetapi lama-kelamaan dia mulai keterlaluan. Bahkan saat makan di kantin, dia terus berkata, apa yang dipelajari pria Indonesia di militer. Sebenarnya mereka lemah, kenapa mereka sok kuat? Rekan lain awalnya mencoba menghentikannya, tetapi lama-kelamaan mulai terpengaruh oleh provokasi Mikhail yang berulang. Suatu hari Sabtu, saat saya berkencan dengan Aditya di daerah kota tua, saya bertemu lagi dengan kelompok itu. Kali ini ada 4 orang termasuk Mikhail. Awalnya saya pikir mereka hanya akan lewat, tetapi mereka sengaja mendekat ke arah kami. Mikhail menatap Aditya dari atas ke bawah dengan ekspresi mengejek. Lalu dia mulai menggumam dalam bahasa Rusia. Dia pasti mengira Aditya tidak mengerti bahasa Rusia. Benarkah orang seperti ini dulunya tentara? Mikhail berkata kepada rekan-rekannya. Alisa benar-benar sudah berubah. Dia sepertinya tidak tahu apa itu pria sejati. Begitu mendengar kata-kata itu, wajah saya memerah panas. Itu adalah penghinaan yang melewati batas kesabaran saya. Aditya juga mengerti kata-kata itu, tetapi dia tetap tenang. Sebaliknya, dia berkata pelan sambil tersenyum, jangan remehkan personel cadangan Indonesia. Mikhail dan rekan-rekannya tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata itu. Personel cadangan? Apa hebatnya itu? Kata Mikhail, dengan provokatif. Apa yang bisa dilakukan militer Indonesia? Saya merasa situasi semakin memburuk. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, Aditya tetap tenang tetapi menurut saya dia tampak tegang. Pada saat itu, Mikhail melontarkan serangan pamungkas. Kalau begitu, mari kita bertarung dengan benar. Aku akan tunjukkan seberapa kuat diriku. Pada saat itu, sesuatu dalam diri saya meledak. Saya tidak bisa menahannya lagi. Saya tidak bisa diam saja melihat Aditya dihina seperti ini. Saya mencoba maju lebih dulu, tetapi Aditya memegang tangan saya dengan lembut dan berkata, baiklah, tapi mari kita lakukan di tempat yang semestinya. Saya terkejut Aditya menyetujuinya, tetapi saya lebih terkejut dengan sikap tenangnya. Dia sama sekali tidak goyah, malah tampak penuh percaya diri. Mikhail mungkin tidak menyangka reaksi Aditya seperti itu, dia sempat bingung sejenak tetapi segera tertawa terbahak-bahak. Akhirnya diputuskan kami akan bertemu di sebuah padepokan pencaksilat di dekat Jakarta Selatan pada hari Minggu berikutnya. Aditya bilang itu adalah tempat yang dia kenal. Malam itu saya bertanya kepada Aditya, apakah benar-benar tidak apa-apa? Mikhail sudah lama berlatih judo dan tubuhnya besar. Aditya menjawab sambil tersenyum, saya berlatih pencaksilat. Tidak apa-apa. Saat itulah saya menyadari banyak hal yang tidak saya ketahui tentang Aditya. Karena saya hanya melihat sosoknya yang tenang dan lembut, saya tidak tahu detail latar belakangnya. Berlatih pencaksilat berarti dia adalah seorang praktisi bela diri. Keesokan harinya, saat tiba di padepokan silat, Mikhail dan rekan-rekannya sudah menunggu. Guru di sana dengan ramah meminjamkan peralatan untuk sparring, pelindung kepala, pelindung tubuh, hingga sarung tangan tersedia lengkap. Aditya berganti pakaian silat, dan sosoknya tampak sangat berbeda. Dia bukan lagi karyawan IT yang pendiam, melainkan seorang pendekar sejati. Cara dia mengenakan seragam dan mengikat sabuk tampak sangat alami. Di sisi lain, Mikhail mengenakan pakaian olahraga, tetapi penuh percaya diri. Dia bahkan bercanda menyesal tidak mengenakan seragam judonya. Memang secara fisik Mikhail tampak lebih unggul.
Dia lebih tinggi dan bahunya lebih lebar. Sebelum sparring dimulai, Aditya memberi hormat dengan sopan. Itu adalah cara memberi hormat ala Indonesia dengan merapatkan tangan di depan dada. Mikhail mengejek saat melihat itu, tetapi guru menenangkannya. Guru berkata bahwa bela diri dimulai dengan rasa hormat, dan akhirnya sparring dimulai. Beberapa detik pertama, mereka saling mengukur jarak. Mikhail menyerang lebih dulu. Dia mencoba menangkap kaki Aditya dengan posisi rendah khas judo. Namun Aditya menghindar dengan cepat ke belakang. Dan saat Mikhail kehilangan keseimbangan sesaat, Aditya melancarkan tendangan depan. Mikhail buru-buru menangkisnya, tetapi tampaknya kecepatan tendangan Aditya lebih cepat dari yang dia duga. Setelah beberapa kali baku hantam, Mikhail menjadi semakin agresif. Dia mulai menekan dengan memanfaatkan keunggulan fisiknya. Namun Aditya sama sekali tidak tertekan dan menjaga jarak sambil membalas dengan tendangan. Saat itulah, Mikhail mencoba melakukan tackle sambil merangsek maju, tetapi Aditya melepaskan tendangan melingkar dengan timing yang sempurna. Suara benturan keras pada pelindung kepala Mikhail bergema di seluruh padepokan. Mikhail terhuyung di tempat dan jatuh terduduk di lantai. Karena menggunakan pelindung kepala, dia tidak mengalami luka parah, tetapi dia tampak benar-benar kehilangan semangat. Sparring berakhir di sana. Guru mengangkat tangan Aditya dan menyatakan kemenangan. Mikhail berdiri sambil menundukkan wajah karena malu. Rekan-rekannya juga memapahnya tanpa kata. Tidak ada yang bicara, tetapi semua tampak terkejut. Saya merasa kagum melihat seluruh pemandangan itu. Saya terkesan dengan kemampuan Aditya, tetapi yang paling berkesan adalah ketenangannya. Setelah menang pun, dia sama sekali tidak sombong dan mendekati Mikhail untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Mikhail terdiam sejenak lalu menjabat tangan Aditya. Dia meminta maaf dalam bahasa Inggris, "Maafkan aku." Dan dia berjanji tidak akan lagi mengatakan hal-hal yang merendahkan Indonesia atau Aditya. Sambil keluar dari padepokan, saya bertanya kepada Aditya, "Waktu itu saat aku membantingmu, kenapa kamu tidak jatuh?" Aditya menjawab sambil tersenyum tenang, "Saya adalah mantan anggota Satuan Pasukan Katak Kopaska. Saya hanya menghindar." Pasukan Katak? Bukankah itu pasukan khusus Angkatan Laut Indonesia? Saat itulah saya mengerti semuanya, mengapa dia bisa melakukan teknik jatuh yang sempurna. Mengapa dia bisa tetap tenang. Aditya bukan hanya praktisi silat. Dia adalah seorang profesional sejati. Malam itu, di tengah rasa terkejut dan kagum yang belum hilang, saya minum bersama Aditya. Itu adalah sebuah bar kecil di Jakarta, tetapi hari itu sungguh istimewa. Bersamaan dengan kegembiraan menemukan sisi baru dari dirinya, keinginan saya untuk mengenalnya lebih dalam semakin kuat. Beberapa minggu berlalu, kami melakukan kencan ganda bersama Yelena dan pacar Indonesianya. Kami makan malam di sebuah restoran di Jakarta, lalu minum di sebuah rooftop bar. Suasananya bagus dan percakapannya menyenangkan, tetapi tiba-tiba Yelena berkata dengan ekspresi serius, "Alisa, kita harus kembali ke Rusia dalam 1 tahun, kan?" Pada saat itu, kepala saya menjadi kosong. Benar. Masa tugas tentara Rusia di luar negeri sudah ditentukan. Setelah 1 tahun, saya harus kembali ke Rusia. Selama ini saya terlalu asyik dengan hubungan saya dengan Aditya hingga melupakan fakta itu. Dalam keadaan sedikit mabuk, emosi saya semakin meluap. "Lalu kita harus bagaimana?" tanya saya. Ternyata Yelena juga memiliki kekhawatiran yang sama. Dia juga memiliki hubungan serius dengan pacar Indonesianya. Tiba-tiba saya merasa marah. Mengapa harus ada batasan seperti ini? Mengapa saya tidak bisa memilih? Karena pengaruh alkohol, saya berdiri dari kursi dan berkata, "Kalau begitu, aku seragam." Dan saya benar-benar menanggalkan jaket seragam saya. Saya hanya mengenakan kaos olahraga di dalamnya, tetapi pada saat itu saya tidak peduli. Saya ingin mengekspresikan perasaan saya. Yelena terkejut tetapi dia mengikuti saya dan ikut melepas jaketnya sambil berteriak. Kedua pria Indonesia itu bingung dan mencoba menghentikan kami, tetapi kami sudah dalam keadaan emosional. "Aku serius," kata saya kepada Aditya. "Aku ingin keluar dari militer dan hidup bersamamu di Indonesia." Begitu mengucapkan kata-kata itu, perasaan saya menjadi jelas. Ini bukan emosi sesaat, melainkan ketulusan. Saya menginginkan hidup bersama Aditya, dan saya pikir saya bisa melepaskan seragam militer demi dia. Aditya terdiam lalu menggenggam tangan saya dengan erat. Dari sentuhan tangannya yang hangat, saya bisa merasakan perasaan yang sama. Tanpa harus diucapkan dengan kata-kata, kami saling mengerti hati satu sama lain. Kekhawatiran realistis tentang apakah saya benar-benar harus keluar dari militer, apakah hal itu mungkin dilakukan. Namun pada saat yang sama, muncul keyakinan. Keyakinan bahwa saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Aditya. Keesokan paginya, saat terbangun dengan mabuk, Aditya membawakan saya soto hangat. Dia tersenyum sambil berkata itu bagus untuk meredakan mabuk. Melihat sosoknya, keputusan semalam menjadi semakin bulat. "Apa yang kukatakan kemarin itu serius," kata saya pelan. "Aku akan keluar dari militer." "Aditya,
maukah kamu menikah denganku? Aditya tampak terkejut, tetapi segera dia menggenggam tangan saya dengan tenang dan berkata, ya. Aku juga sudah menunggumu. Pada saat itu, saya merasa hidup saya berubah total. Saya bukan lagi Sersan Alisa Petrova dari militer Rusia, melainkan kekasih Aditya dan calon istrinya. Tradisi keluarga Petrova maupun kewajiban untuk kembali ke Rusia, cinta kepada Aditya lebih berharga dari segalanya. Namun, hal-hal yang benar-benar sulit masih menanti. Saya harus meyakinkan keluarga saya, terutama saya pikir penolakan ayah akan menjadi yang terbesar. Saya khawatir bagaimana ayah, seorang veteran perang Afghanistan, akan menerima kabar bahwa putrinya akan keluar dari militer untuk menikah dengan pria Indonesia. Namun karena sudah diputuskan, saya tidak bisa mundur lagi. Saya merasa bisa melewati kesulitan apapun jika bersama Aditya. Dan saat itu saya tidak tahu seberapa besar cobaan yang akan kami lalui karena keyakinan itu. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Aditya, hal tersulit yang tersisa adalah memberitahu keluarga. Terutama bicara kepada ayah adalah hal yang paling saya khawatirkan. Ayah, veteran perang, adalah orang yang paling bangga dengan tradisi militer keluarga Petrova. Sambil membuat surat pengunduran diri, saya terus bimbang. Bagaimana cara mengatakannya? Reaksi apa yang akan ditunjukkan ayah? Membayangkannya saja sudah menakutkan. Namun, saya tidak bisa menundanya lagi. Itu adalah gunung yang harus saya daki demi masa depan bersama Aditya. Saya masih tidak bisa melupakan ketegangan saat terhubung dengan keluarga melalui panggilan video. Ibu dan kedua kakak laki-laki saya muncul di layar, dan terakhir ayah duduk di kursinya. Rasanya seperti akan membuat pengumuman penting di depan seluruh anggota keluarga. Semuanya, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya memulai dengan hati-hati. Saya telah memutuskan untuk keluar dari militer dan menetap di Indonesia. Seketika layar menjadi sunyi, ibu tampak terkejut dan kedua kakak laki-laki saya saling berpandangan. Namun ekspresi ayah adalah yang paling serius. Saya bisa melihat alisnya semakin berkerut, dan saya melanjutkan, saya berencana menikah dengan pria Indonesia. Pada saat itu, ayah berteriak dengan suara keras, jangan bicara konyol. Menikah dengan pria Indonesia yang terlihat ringkih itu? Reaksi ayah jauh lebih keras dari yang saya duga. Wajahnya memerah dan dia terus berteriak. Dimulai dari kata-kata untuk memikirkan kehormatan keluarga Petrova, hingga kata-kata mengapa saya harus menikah dengan orang asing padahal banyak pria Rusia yang hebat. Kamu berniat mencoreng nama baik keluarga militer kita? Satu kalimat ayah itu menyakitkan hati saya. Namun pada saat yang sama saya juga merasa marah. Mengapa ayah tidak menghormati pilihan saya? Mengapa ayah meremehkannya hanya karena dia pria Indonesia? Saya tidak mengerti. Untuk pertama kalinya saya berhadapan langsung dengan ayah. Ayah, saya ingin menjalani hidup saya sendiri. Dan orang itu sama sekali tidak seperti yang ayah pikirkan. Apa bedanya? Apa yang bisa dilakukan pria Indonesia? Ayah semakin marah. Orang-orang dari negara yang bahkan tidak pernah mengalami perang sungguhan. Begitu mendengar kata-kata itu, saya tidak bisa menahannya lagi. Saya sangat marah karena dia merendahkan Aditya seperti itu. Jadi saya melontarkan tawaran berani. Kalau begitu, silakan ayah lawan dia langsung. Jika ayah menang melawan Aditya, saya akan menyerah untuk menikah. Di balik layar, seluruh keluarga tampak terkejut. Ibu berkata, Alisa, apa yang kamu katakan? Tetapi ayah malah menunjukkan ekspresi yang tertarik. Baiklah, aku akan membuktikan sendiri seberapa hebat pria Indonesia itu. Begitu ayah setuju, saya merasa seperti telah menyeberangi sungai yang tidak bisa kembali. Saya juga khawatir bagaimana menjelaskan situasi ini kepada Aditya, dan takut jika Aditya terluka. Meskipun ayah sudah berusia pertengahan 60 datarian, dia masih bertubuh kekar dan pernah belajar bela diri di masa mudanya. Saat saya menjelaskan situasi kepada Aditya, dia lebih menunjukkan ekspresi bimbang yang serius daripada terkejut. Apakah tidak apa-apa? Bagaimana jika saya melukai ayahmu? Malah Aditya yang mengkhawatirkan ayah. Jangan khawatir, ayah juga dulu belajar bela diri di militer. Dan ini demi masa depan kita. Saya meyakinkan Aditya. Sejujurnya saya juga cemas, tetapi karena hal ini sudah terjadi, tidak ada pilihan selain menyelesaikannya. Seminggu kemudian, ayah datang ke Indonesia. Saya ingat kesan pertama ayah saat bertemu di bandara. Dia menatap Aditya dari atas ke bawah dengan ekspresi hanya segini. Aditya memberi hormat dengan sopan, tetapi ayah menerimanya dengan dingin. Keesokan harinya, pertarungan dilakukan di tempat latihan di dalam pangkalan. Rekan-rekan militer Rusia lainnya juga datang menonton, bahkan beberapa perwira tinggi juga ikut hadir. Sesaat saya menyesal karena ini menjadi masalah yang terlalu besar, tetapi tidak bisa ditarik kembali. Ayah muncul mengenakan pakaian latihan militer, tetapi fisiknya tidak tampak seperti orang berusia 60 komoan. Ototnya masih kencang dan gerakannya lincah. Di sisi lain, Aditya tampak lebih tenang dari biasanya. Dia tampak tegang, dan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu dengan dalam. Sebelum pertarungan dimulai, kami menentukan aturan sederhana.
Menggunakan peralatan pelindung demi keamanan, dan pertarungan berakhir jika salah satu berhasil mengunci atau membuat lawan menyerah. Ayah masih menunjukkan ekspresi mengejek, sementara Aditya memberi hormat dengan sopan. Begitu pertarungan dimulai, ayah menyerang dengan agresif. Dia mencoba menekan Aditya menggunakan teknik bela diri yang dipelajarinya di militer. Namun Aditya hanya fokus pada pertahanan, dia hanya menghindar dan menangkis serangan ayah, tidak melakukan serangan balik. Setelah beberapa menit berlalu, ayah mulai marah, "Apa yang kamu lakukan? Lawanlah dengan benar." Namun Aditya tetap tidak menyerang. Padahal ada banyak kesempatan untuk membalas tetapi dia melewatkannya begitu saja. Tentara tetaplah tentara meski sudah tua. "Jangan bermain-main, serang aku." Saat ayah berteriak, ekspresi Aditya berubah. Sepertinya dia akhirnya menjadi serius. Pada saat itu, Aditya bergerak. Saat ayah melancarkan pukulan, Aditya mengincar saat itu dan menggunakan teknik sapuan kaki dengan timing yang sempurna. Ayah kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai, dan Aditya segera menguncinya. Segalanya selesai dalam waktu kurang dari 3 detik. Ayah yang jatuh ke lantai terdiam beberapa saat. Semua orang menyaksikan situasi itu dengan sunyi. Jantung saya terasa seperti akan pecah. Saya tidak bisa memprediksi apakah ayah akan marah atau menunjukkan reaksi lain. Namun, tiba-tiba ayah tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Memang tidak boleh menilai orang dari fisiknya." Lalu sambil berdiri, dia menepuk bahu Aditya. "Sekarang aku tahu mengapa mereka menyebut pasukan khusus Indonesia itu seperti macan yang tertidur." Pada saat itu, air mata mengalir di mata saya. Ayah akhirnya mengakui Aditya. Aditya juga menunjukkan ekspresi lega dan kembali memberi hormat dengan sopan. "Siapa namamu tadi, anak muda?" tanya ayah kepada Aditya. "Aditya, Pak." "Aditya, maafkan aku. Aku memiliki prasangka buruk." Ayah meminta maaf dengan tulus. "Alisa mendapatkan pria yang baik. Malam itu kami bertiga makan malam bersama." Ayah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Aditya tentang militer Indonesia dan pencaksilat, dan Aditya menjawab dengan jujur. Terutama setelah tahu bahwa Aditya adalah mantan anggota Kopaska, ayah menunjukkan minat yang lebih besar. "Jika Kopaska, bukankah itu seperti Spetsnaz di tempat kami?" Ayah terkejut. "Ternyata kamu berasal dari unit seperti itu, jadi waktu itu kamu sengaja tidak menyerang?" "Saya tidak bisa melukai orang tua istri saya," jawab Aditya pelan. Mendengar itu, ayah semakin senang. Benar-benar pola pikir seorang tentara. "Alisa, kamu benar-benar menemukan pria yang baik." Melihat proses ayah dan Aditya saling mengakui satu sama lain sungguh mengharukan. Saya bisa melihat hubungan yang awalnya dimulai dari prasangka berubah menjadi rasa hormat satu sama lain. Keesokan harinya, sebelum ayah kembali ke Rusia, dia berkata kepada kami, "Alisa, ayah salah. Aditya benar-benar pria yang hebat. Aku merestui pernikahan kalian." Saya ingat kata-kata terakhirnya saat mengantar ayah di bandara. "Aditya, titip putriku, dan datanglah ke Rusia kapan saja. Kami menyambutmu sebagai keluarga." Begitulah, saya berhasil mendapatkan restu ayah yang merupakan rintangan terbesar. Ibu dan kedua kakak laki-laki saya menerima secara alami karena ayah sudah merestui. Terutama ibu sangat senang setelah berbicara dengan Aditya melalui panggilan video dan menyebutnya pemuda yang sopan. Keluarga Aditya sepertinya juga awalnya memiliki banyak kekhawatiran. Ada beban karena menikah dengan tentara Rusia dan khawatir tentang perbedaan budaya. Namun, setelah bertemu dan berbicara langsung dengan saya, mereka menerima dengan hangat. Terutama saat Ibu Aditya berkata akan mengajari saya bahasa Indonesia, saya sangat terharu. "Calon menantu saya harus bisa bahasa Indonesia, kan?" katanya sambil tersenyum. Mempersiapkan pernikahan sambil menyelaraskan budaya kedua negara tidaklah mudah. Dimulai dari prosedur hingga hidangan untuk tamu, semuanya rumit. Namun berkat kerjasama keluarga kedua belah pihak, kami bisa mengadakan upacara pernikahan yang indah. Saya pikir momen saat ayah mengakui Aditya adalah titik balik terpenting dalam hidup saya. Hingga saat itu saya selalu hidup sesuai dengan ekspektasi keluarga, tetapi setelah itu saya benar-benar bisa hidup mengikuti pilihan saya sendiri. Aditya juga sepertinya mendapatkan kepercayaan diri dari kejadian itu. Awalnya dia cukup tegang di depan keluarga tentara Rusia, tetapi setelah pertarungan dengan ayah, dia menjadi penuh percaya diri. Dia menjadi yakin bahwa dirinya telah diakui. Begitulah kami akhirnya bisa melewati semua rintangan dan menikah. Saya menemukan cara untuk menjaga tradisi keluarga Petrova sekaligus menemukan kebahagiaan saya sendiri. Karena itu adalah pernikahan yang diberkati ayah, maknanya menjadi semakin dalam. Setelah mendapatkan restu ayah, persiapan pernikahan dimulai dengan sungguh-sungguh. Menyelaraskan budaya pernikahan kedua negara ternyata lebih rumit dari yang dibayangkan. Kebimbangan dimulai dari apakah akan memilih gaya pernikahan Rusia atau pernikahan tradisional Indonesia. Saat Ibu Aditya menyarankan agar saya mengenakan kebaya, awalnya saya merasa canggung. Saya tidak terbiasa melihat diri saya di cermin mengenakan kebaya. Namun saat ibu mertua membantu memakaikannya langsung dan berkata,
Aku tidak menyangka menantuku akan secantik ini, itu benar-benar mengharukan. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil jalan tengah dengan menggabungkan kedua budaya. Pagi hari kami mengadakan akad nikah secara tradisional Indonesia, dan siang hari kami mengadakan upacara resepsi ala Barat. Proses persiapannya menjadi 2 kali lebih rumit, tetapi itu adalah cara yang memuaskan keluarga kedua belah pihak. Hal tersulit adalah menyusun daftar tamu. Kami harus mempertimbangkan keluarga yang datang dari Rusia, kerabat Aditya, hingga rekan-rekan saya dari pangkalan. Terutama saya bimbang apakah akan mengundang Mikhail dan rekan militer Rusia lainnya, tetapi Aditya yang mengusulkan lebih dulu. Yang lalu biarlah berlalu, aku ingin mereka ikut merayakan awal yang baru bersama kita. Akhirnya hari pernikahan tiba. Sejak pagi buta sudah sangat sibuk. Melihat keluarga saya yang datang dari Rusia tampak heran melihat persiapan pernikahan tradisional dengan kebaya dan batik. Itu terasa lucu. Ayah sangat ingin tahu tentang pakaian tradisional Indonesia yang baru pertama kali dilihatnya, dan ibu terus mengambil foto. Upacara akad nikah berlangsung sangat hikmat. Saat bertukar janji dan bersujud kepada orang tua, sungkeman, saya benar-benar merasakan bahwa saya menjadi bagian dari keluarga Indonesia. Saat ayah mertua berkata bahwa dia mendapatkan menantu yang baik, air mata saya tumpah. Pada resepsi siang hari, ayah menyerahkan saya kepada Aditya. Berjalan di aisle sambil menggandeng tangan ayah, perasaan saya campur aduk. Padahal baru beberapa bulan lalu beliau tidak mengakui Aditya, tetapi sekarang beliau menyerahkan putrinya kepada menantunya dengan bangga. Upacara pernikahannya sederhana namun penuh ketulusan. Tamu yang datang tidak banyak, tetapi semuanya adalah orang-orang yang tulus memberkati kami. Yelena juga menyempatkan datang dari Rusia, dan rekan-rekan pangkalan termasuk Mikhail juga hadir. Mikhail meminta maaf atas kejadian di masa lalu dan memberkati kami dengan tulus. Momen paling mengharukan adalah saat Aditya menyampaikan sapaan kepada keluarga saya dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Saya akan membuat Alisa bahagia, dari sosoknya itu saya bisa merasakan ketulusannya. Ayah juga menepuk bahu Aditya sambil berkata tolong jaga dia. Di pesta setelah pernikahan, banyak pemandangan unik yang terlihat. Keluarga Rusia yang terkejut mencicipi makanan tradisional Indonesia. Kerabat Indonesia yang mencoba budaya pesta ala Rusia. Saya bisa melihat dua budaya bercampur secara alami. Kami pergi bulan madu ke Bali. Aditya bilang dia ingin menunjukkan tempat yang indah di Indonesia. Pemandangan alam Bali sungguh indah. Terutama matahari terbit yang kami lihat di Gunung Batur tidak akan terlupakan. Di sana saya berjanji akan memulai hidup baru bersama Aditya. Setelah menyelesaikan semua prosedur, saya merasa benar-benar bebas. Saya tidak perlu lagi mengenakan seragam militer atau bergerak sesuai waktu yang ditentukan. Namun pada saat yang sama saya juga merasa cemas. Saya bingung harus melakukan apa untuk hidup ke depan. Saya memulai kehidupan pengantin baru di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta bersama Aditya. Itu adalah ruang kecil dengan satu kamar, tetapi bagi kami itu adalah tempat berteduh yang sempurna. Saya merasa memiliki ruang yang bisa disebut rumah sendiri untuk pertama kalinya. Namun, proses adaptasi tidaklah mudah. Kesulitan terbesar adalah bahasa. Saya bisa berkomunikasi dengan Aditya menggunakan bahasa Inggris, tetapi komunikasi dengan orang lain sulit. Bahkan pergi belanja ke pasar saja membuat stres. Suatu hari, saya pergi ke kantor pengelola apartemen, tetapi petugas di sana tertawa mendengar bahasa Indonesia saya yang terbata-bata. Awalnya saya merasa diremehkan, tetapi kemudian saya tahu bahwa dia tertawa karena menganggapnya lucu dan menggemaskan. Anda benar-benar belajar bahasa Indonesia dengan giat ya, katanya sambil memberi semangat dan menjelaskan perlahan. Tetangga juga awalnya merasa aneh karena ada orang asing yang pindah. Namun seiring berjalannya waktu, semua bersikap ramah. Terutama ibu sebelah rumah berkata akan mengajari saya cara memasak makanan Indonesia. Menantu harus bisa masak makanan Indonesia, kan? Sosoknya yang tersenyum itu terasa hangat. Saya ingat hari saat belajar cara membuat soto. Awalnya rasanya terlalu asin hingga saya menitikkan air mata saat membuatnya. Tapi saat Aditya memakannya dengan lahap, saya sangat senang. Melihat Aditya berkata soto buatan rumah adalah yang terenak, saya merasa seperti menjadi istri yang sesungguhnya. Hal yang paling mengejutkan dalam kehidupan di Indonesia adalah keamanannya. Pergi ke minimarket di malam hari sama sekali tidak takut, dan seringkali dompet yang hilang akan kembali. Hal yang mustahil dibayangkan di Rusia. Tinggal di lingkungan yang aman seperti ini menjadi kebanggaan baru bagi saya. Sistem transportasi umum juga sangat nyaman. Transjakarta dan kereta komuter terintegrasi dengan baik, sehingga mudah pergi kemana saja. Di Rusia hidup tanpa mobil mustahil, tetapi di sini cukup dengan transportasi umum saja. Saya terus menjalin kontak dengan Yelena. Dia menjalani hubungan jarak jauh dengan pacar Indonesianya setelah kembali ke Rusia, tetapi tampaknya itu sulit. Karena perbedaan waktu, sulit untuk berkomunikasi dan tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Beberapa bulan kemudian, akhirnya saya mendengar kabar bahwa Yelena putus.
Katanya dia merasakan batasan hubungan jarak jauh. Namun beberapa hari kemudian dia menghubungi lagi dan berkata sudah memiliki pacar orang Indonesia yang baru. Kali ini katanya adalah mahasiswa pascasarjana Indonesia yang sedang kuliah di Rusia. Saya tertawa mendengar kata-kata Yelena bahwa mungkin dia sekarang tidak bisa pacaran kalau bukan dengan pria Indonesia, tetapi di dalam hati saya sangat memahaminya. Begitu merasakan kelembutan dan perhatian pria Indonesia, orang lain mungkin akan tampak kurang. Saya juga lama-kelamaan berpikir demikian. Melihat perhatian dan kasih sayang Aditya, saya pikir pria Indonesia memang yang terbaik. Dia ikut melakukan pekerjaan rumah tangga, dan saat saya tampak lelah, dia menyadarinya lebih dulu dan membantu. Saya sangat bersyukur. Saya juga mulai belajar bahasa Indonesia secara serius. Saya mulai belajar secara sistematis di sekolah bahasa, tetapi ternyata lebih sulit dari yang saya kira. Terutama bahasa formal dan tidak formal adalah yang paling rumit. Sangat sulit membedakan kata apa yang harus digunakan kepada siapa. Namun seiring meningkatnya kemampuan saya, hidup di Indonesia menjadi jauh lebih mudah. Saya bisa menawar harga di pasar, dan bisa melakukan percakapan sederhana dengan tetangga. Terutama saat saya bisa mengobrol dengan ibu mertua dalam bahasa Indonesia, saya sangat senang. Saya juga harus mencari pekerjaan. Pekerjaan yang bisa dilakukan orang asing di Indonesia terbatas. Tetapi untungnya ada kesempatan bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris. Itu adalah pekerjaan mengajar percakapan bahasa Inggris untuk orang dewasa di tempat kursus, dan pengalaman militer saya serta pengetahuan tentang budaya Rusia ternyata membantu. Saya sangat tegang saat mengajar kelas pertama. Mengajar bahasa Inggris kepada murid-murid Indonesia adalah pengalaman baru bagi saya. Namun melihat murid-murid mengikuti dengan antusias dan kemampuan mereka meningkat, saya merasa puas. Suatu hari, saat seorang murid berkata berkat guru, bahasa Inggris jadi menyenangkan, saya benar-benar senang. Saya baru tahu bahwa melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain bisa sangat bermakna seperti ini. Di akhir pekan, saya menjelajahi berbagai pelosok Jakarta bersama Aditya. Kami mempelajari sejarah dan budaya Indonesia sambil mengunjungi tempat-tempat seperti Kota Tua atau Masjid Istiqlal. Terutama saya kagum dengan keindahan arsitektur tradisional Indonesia. Ada keindahan halus yang berbeda dengan bangunan megah di Rusia. Saat naik ke Monas dan melihat seluruh pemandangan Jakarta, saya merasa sangat emosional. Saya berpikir kota ini sekarang adalah rumah saya. Saya lahir dan besar di Rusia, tetapi sekarang Indonesia seperti kampung halaman saya. Perubahan musim juga terasa segar. Terutama musim hujan memiliki nuansa tersendiri. Saya pergi mendaki gunung bersama Aditya dan menikmati pemandangan alam yang hijau royo-royo. Saya bisa merasakan suasana alam yang berbeda dengan Rusia. Saat musim kemarau, kami menikmati senja yang indah di pantai. Aditya menjelaskan fenomena alam di sini, dan saya benar-benar kagum dengan kekayaan alamnya. Memasuki tahun pertama kehidupan di Indonesia, saat menoleh ke belakang, ternyata banyak hal yang telah berubah. Saya sudah bisa berbicara bahasa Indonesia sampai tingkat tertentu, dan bisa memasak hidangan Indonesia. Yang terpenting, lahir keyakinan bahwa disinilah rumah saya. Setiap kali melakukan panggilan video dengan keluarga di Rusia, mereka bertanya bagaimana kehidupan di Indonesia, dan saya selalu menjawab aku benar-benar bahagia, dan itu adalah kejujuran. Dulu Rusia yang terkuat di dunia adalah satu-satunya kebanggaan saya. Tetapi sekarang rutinitas Indonesia yang aman dan hangat menjadi kebanggaan baru saya. Saat Yelena berkunjung ke Indonesia, dia terkejut dengan perubahan saya. Kamu benar-benar sudah jadi orang Indonesia ya, candanya, tetapi sebenarnya saya memang sudah banyak berubah. Secara penampilan saya mulai mengenakan pakaian gaya Indonesia, dan perilaku saya juga berubah ala Indonesia. Begitulah saya mulai menanam akar baru di Indonesia. Saya bukan lagi orang asing yang datang dari Rusia, melainkan membangun tempat sebagai seorang wanita yang menjalani hidup di Indonesia. Dan di pusat semua perubahan ini selalu ada Aditya. Memasuki tahun kedua kehidupan di Indonesia, saya telah menemukan rutinitas yang cukup stabil. Sambil bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris, saya mendapatkan penghasilan untuk biaya hidup dan kemampuan bahasa Indonesia saya juga sudah meningkat pesat. Namun ada perasaan kurang yang terus menghantui. Muncul pikiran apakah hidup hanya sebagai istri dan guru bahasa Inggris asing adalah segalanya. Suatu hari, Aditya mengusulkan kepada saya, bagaimana kalau kamu belajar pencaksilat? Awalnya itu mengejutkan. Meskipun dia tahu saya sudah menerima pelatihan bela diri di militer, saya heran mengapa dia menyarankan silat. Aditya menjelaskan sambil tersenyum, bela diri yang kamu pelajari di militer Rusia dan pencaksilat itu sangat berbeda. Silat bukan sekadar teknik bertarung, tetapi mengandung latihan mental dan filosofi. Kata-katanya membuat saya penasaran. Selama ini saya sudah melihat kehebatan silat Aditya, tetapi saya tidak pernah memikirkan secara mendalam filosofi di baliknya. Akhir pekan kami pergi bersama ke padepokan tempat Aditya biasa berlatih. Gurunya adalah orang berusia pertengahan 50-an yang berwibawa. Dia menyambut saya dan berkata bahwa ini pertama kalinya ada murid orang asing.
Suasana padepokannya berbeda dari yang saya bayangkan. Alih-alih tempat latihan yang keras, suasananya lebih tenang dan hikmat. Hal yang paling mengejutkan saya dalam pelajaran pertama adalah kesopanan dalam silat. Memberi hormat saat masuk padepokan, memberi hormat kepada guru, memberi hormat kepada senior, semuanya dimulai dengan kesopanan dan diakhiri dengan kesopanan. Saya merasakan bahwa jika bela diri yang saya pelajari di militer fokus pada efisiensi dan praktis, pencak silat mementingkan pembentukan karakter. Saya harus mempelajari dasar-dasarnya dari awal. Cara berdiri, kuda-kuda, tendangan, semua gerakan memiliki bentuk yang tepat. Awalnya itu membuat frustrasi. Saya sudah tahu teknik bertarung, jadi saya tidak mengerti mengapa harus melakukan hal-hal dasar ini dengan sangat pelan. Namun seiring berjalannya waktu, saya mengerti alasannya. Setiap gerakan dalam silat memiliki makna. Dan saya menyadari bahwa kekuatan sejati tidak akan muncul jika bentuknya tidak tepat. Saya mulai bisa memahami kata-kata guru bahwa bela diri dilakukan bukan dengan tenaga, melainkan dengan teknik. Terutama latihan jurus sangat sulit. Ada berbagai macam jurus dengan kegunaan dan cara aplikasi yang berbeda. Saat Aditya memberikan contoh itu tampak mudah. Tetapi saat saya mencobanya sendiri ternyata sangat sulit. Saya terus berlatih dengan tekun selama beberapa bulan, dan kemampuan saya sedikit demi sedikit meningkat. Awalnya saya bahkan tidak bisa melakukan satu jurus pun dengan benar, tetapi sekarang sudah mulai terbentuk. Saya bahkan mendapat pujian dari guru bahwa untuk ukuran orang asing, kemajuan saya sangat cepat. Setelah 6 bulan berlalu, saya mengikuti ujian kenaikan tingkat pertama. Dimulai dari sabuk dasar hingga naik tingkat demi tingkat untuk menjadi pendekar. Ujian pertama sangat menegangkan, tetapi saya bisa menunjukkan satu persatu apa yang telah saya latih selama ini dengan teliti. Kebahagiaan saat lulus ujian tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun itu pencapaian kecil, saya benar-benar senang. Aditya lebih senang lagi dan memberi selamat sambil berkata sekarang saya sudah menjadi murid silat yang sesungguhnya. Setiap kali mengenakan seragam silat dan berdiri di depan cermin, muncul perasaan aneh. Sosok saya tumpang tindih dengan sosok saya saat mengenakan seragam militer Rusia di masa lalu. Namun rasanya sama sekali berbeda dari waktu itu. Saat mengenakan seragam militer ada rasa memiliki dan kebanggaan kelompok, tetapi saat mengenakan seragam silat ada pertumbuhan pribadi dan rasa pencapaian. Seiring berlanjutnya latihan, saya juga tertarik pada sisi filosofis silat. Cerita guru tentang semangat pendekar sangat menarik. Saya belajar bahwa nilai-nilai seperti keberanian, kesabaran, dan budi pekerti bukan sekadar slogan, melainkan kebijaksanaan yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. 1 tahun berlalu dan saya mencapai tingkat menengah. Sekarang saya sudah memiliki junior dan bertugas membantu pemula. Saat melihat orang asing yang pertama kali datang ke padepokan, saya teringat diri saya di masa lalu, dan saya mencoba membantu dengan lebih ramah. Suatu hari, guru memanggil saya. Beliau bertanya, apa rencana Anda ke depan? Sejujurnya saya tidak memiliki rencana konkret. Saya hanya menganggap belajar silat sebagai hobi. Bagaimana jika Anda menjadi pelatih silat? Tawaran guru mengejutkan saya. Saat saya bilang kemampuan saya masih kurang. Guru berkata sambil tersenyum bahwa kemampuan itu penting, tetapi sikap hati jauh lebih penting. Malam itu saya berbicara serius dengan Aditya. Muncul banyak kekhawatiran tentang apa artinya menjadi pelatih silat dan apakah saya benar-benar bisa melakukannya. Aditya memberi semangat bahwa saya pasti bisa, tetapi saya belum memiliki keyakinan. Setelah merenung beberapa hari, saya memutuskan. Saya memutuskan untuk mencoba tantangan itu. Saya ingin melangkah lebih jauh dari sekadar belajar silat dan menjadi pelatih yang bisa mengajar orang lain. Proses menjadi pelatih jauh lebih sulit dari yang saya duga. Bukan hanya bagian teknis, saya juga harus belajar metode pengajaran, sejarah silat, hingga filosofinya. Terutama membaca buku teori dalam bahasa Indonesia adalah yang paling sulit, karena banyak kosakata yang tidak saya ketahui. Saya tidak bisa melepaskan kamus dari tangan. Ujiannya juga ketat. Saya harus menunjukkan tingkat tertentu dalam semua bagian termasuk jurus dan pertarungan. Terutama teknik pemecahan benda keras sangat sulit karena membutuhkan timing dan pengaturan tenaga yang tepat. Setelah beberapa kali gagal, saat akhirnya berhasil saya benar-benar senang. Dalam ujian teori, muncul pertanyaan tentang sejarah dan filosofi silat. Saya harus menulis jawaban dalam bahasa Indonesia, yang membuatnya semakin sulit, tetapi berkat belajar giat selama ini, saya bisa melewatinya dengan cukup lancar. Momen saat akhirnya mendapatkan sertifikat pelatih tidak akan terlupakan. Guru menyerahkan langsung sertifikat itu dan berkata sekarang saya sudah menjadi pelatih silat sejati, air mata saya mengalir. Aditya juga tampak sangat bangga. Saat melakukan pelajaran pertama, saya benar-benar tegang. Itu adalah pelajaran untuk anak-anak sekolah dasar, dan anak-anak menatap saya dengan rasa penasaran. Saat anak-anak bertanya, apakah ibu guru orang Rusia? Saya menjawab, ya, tapi sekarang ibu juga orang Indonesia. Mengajar anak-anak adalah pekerjaan yang sangat memuaskan. Melihat anak-anak yang awalnya kaku menjadi lebih mahir, saya merasa senang.
Terutama saat melihat anak yang pendiam mendapatkan kepercayaan diri melalui silat, saya benar-benar terharu. Beberapa bulan kemudian saya juga dipercaya memegang kelas dewasa. Berbagai kelompok usia datang, dan masing-masing memiliki alasan berbeda belajar silat. Untuk kesehatan, bela diri, atau melepaskan stres, tidak mudah mengajar sesuai dengan tujuan semua orang, tetapi itu memberikan kepuasan. Suatu hari, ibu dari seorang murid datang menemui saya. Dia berkata, anak saya benar-benar berubah setelah belajar silat. Dulu dia pasif, sekarang dia penuh percaya diri. Saat mendengar itu saya benar-benar senang. Saya bisa merasakan bahwa saya memberikan pengaruh positif dalam hidup seseorang. 1 tahun kemudian, saya memutuskan untuk membuka padepokan sendiri dengan nama saya. Guru aktif mendukung, dan Aditya juga membantu sepenuhnya. Itu adalah padepokan kecil, tetapi merupakan ruang di mana saya bisa mewujudkan impian saya. Pada hari peresmian padepokan, banyak orang datang merayakan. Guru, rekan-rekan pelatih, murid-murid saya dan keluarga mereka, sungguh mengharukan. Terutama saat orang tua saya datang langsung dari Rusia untuk merayakan, air mata saya mengalir. Saat ayah berkata tidak menyangka putrinya melakukan hal yang sehebat ini, saya sampai berpikir apakah ini orang yang sama yang dulu menentang pernikahan saya dengan pria Indonesia. Sekarang beliau malah tampak bangga dengan pilihan saya. Sambil mengelola padepokan, saya belajar banyak hal. Saya merasakan tanggung jawab bahwa bukan hanya mengajar teknik silat, tetapi saya juga harus berkontribusi dalam pembentukan karakter murid. Terutama untuk anak-anak, saya berusaha menanamkan nilai-nilai yang benar melalui semangat pendekar. Saat Yelena berkunjung ke Indonesia, dia melihat padepokan saya dan benar-benar terkejut. Dia bercanda bahwa saya sudah benar-benar jadi orang Indonesia, tetapi sebenarnya saya memang sudah banyak berubah. Bukan hanya penampilan, cara berpikir saya juga sudah berubah secara Indonesia. Sekarang aku ingin mengajarkan silat kepada anak-anak Indonesia. Saya masih ingat dengan jelas perasaan saya saat pertama kali mengucapkan kata-kata itu. Saat itu adalah mimpi yang samar, tetapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Saya yang dulu di masa lalu adalah tentara Rusia yang bergerak sesuai perintah, sekarang menjadi pemimpin yang membuka jalan sendiri. Saya tidak lagi menunggu instruksi orang lain, melainkan saya sendiri yang menentukan arah dan melangkah maju. Setiap kali mengenakan seragam silat dan berdiri di depan cermin, saya membandingkan diri saya yang dulu dan sekarang. Saat mengenakan seragam militer ada rasa memiliki dan kebanggaan kelompok, tetapi sekarang saya merasa seperti telah menemukan pusat hidup saya. Rasanya seperti menemukan jati diri saya yang sebenarnya. Aditya selalu mendukung di sisi saya. Dia menyemangati saat saya sulit, dan ikut senang saat saya berhasil. Dia bercanda tidak menyangka saya akan jadi sehebat ini. Tetapi saya bisa merasakan dia sangat bangga dari lubuk hatinya. Sekarang saya yakin bahwa saya bukan tentara yang dikirim dari Rusia, melainkan terlahir kembali sepenuhnya sebagai seorang wanita yang membangun hidup baru di Indonesia. Dan pendamping terpenting dalam seluruh perjalanan ini adalah Aditya. Dulu saya hidup sebagai kebanggaan keluarga Petrova, tetapi sekarang saya hidup dengan kebanggaan saya sendiri. Sebagai pelatih silat yang menanam akar di Indonesia, dan sebagai istri Aditya, saya ingin mengajar lebih banyak murid dan membangun padepokan yang lebih besar lagi ke depan. Dan suatu saat nanti saya ingin berperan sebagai jembatan yang menghubungkan Indonesia dan Rusia melalui silat. Saya ingin membagikan perubahan indah yang saya alami ini kepada lebih banyak orang.